kan itu lagu audisi pertama itu kan sebenarnya bukan aku yang betul-betul mau nyanyi itu. Itu tuh pilihan keberapa ya, jadi hari pertama datang karantina kan nggak langsung perform. Hari pertama latihan, milih lagu dulu. Itu tuh di situ aku milih lagunya lagu Berlayar Tak Bertepian. Karena waktu pas audisi yang sebelum ketemu artis, kan sebelum audisi yang ketemu artis itu ada lagi audisi yang di jurinya itu kru. Nah aku di situ nyanyi lagu Berlayar Tak Bertepian ya, makanya aku mau nyanyi itu lagi. Nah tapi karena krunya bilang udah jangan itu karena itu mulu katanya. Nah habis itu aku mau nyanyi lagunya Dewa 19, judulnya Separuh Nafas. Nah, Separuh Nafas itu di hari kedua. Nah hari kedua bilangnya itu, tapi katanya nggak usah pakai -1, jadi pakai gitar. Nah makanya waktu itu aku nggak latihan pakai MP3 kayak -1 enggak, jadi latihannya pakai gitar. Tapi pas hari ketiganya udah perform, itu hari perform langsung diganti lagunya itu, lagunya Saidia, Satin Sleep. Makanya aku langsung kayak wah sia-sia lah latihan aku dari kemarin. Udah matang-matangnya. Terus malah diganti lagu itu karena kata krunya itu lebih kayak semacam lebih ada klimaksnya. Karena kayak dari rendah ke tinggi gitu kan. Tapi kan tantangan itu ya, tapi kan namanya kita nggak ada latihan. Lagi persiapan terlebih dahulu gitu. Lagi pula lagu itu kan pakai -1. Nah menurut aku lagu itu kalau misalnya aku ambil pakai falset, pas di nada tingginya itu nanggung, kurang kena ya. Karena itu kerendahan. Kalau misalnya pun harusnya kalau aku ambil falset itu akan aku naikin lagi biar di sebelum refnya itu nggak kerendahan jadinya kan. Tapi karena ini -1, sekali lagi ini -1, jadi itu nggak bisa diatur key-nya mau dinaikin apa diturunin karena itu -1. Jadi nggak sempat lagi mau nyari -1-nya yang lain gitu. Terus untuk lagu kedua, nah itu aku nggak mau dengerin lagi tuh, udah nggak mau dengerin kata-kataku. Pokoknya dia bilang kamu harus nyanyiin, bodo amat, aku mau nyanyi lagu Nyanyi ke Astria. Nah makanya baru itu. Terus yang lagu ketiga yang battle itu yang disuruh duet sama orang. Nah kenapa kami nyanyi itu karena dia kan nyari lagu, dia tuh kan lagu-lagunya nggak ada ini, dia nggak tahu lagu-lagu kayak Nikarila dia nggak tahu, dia lebih banyak lagu yang kayak hard rock gitu, lebih ke malah lebih ke metal sih dia blues, rock blues, rock metal gitu. Nggak kayak Indonesian Idol ya, banyaknya pop kan. Nah terus makanya kita agak kesusahan nyari lagu yang bisa yang ada di tengah-tengah kita ini. Nah kebetulan satu-satunya lagu yang dia suka tuh yaitu yang aku tahu kan. Nah lagu itu yang lagunya Nirvana, dia tuh kayak sebenarnya aku hafal yang bagian verse pertama yang sebelum ref. Terus malah aku dapat bagian yang aku nggak hafal, makanya jadi PR banget buat aku. Karena ternyata aku dapat bagian kan part-partnya itu bukan kita yang pilih tapi kru, ada kru yang bagiin itu namanya Kak Melto. Dia itu kayak bisa dibilang udah cukup terkenal juga sih ya, vokal coach juga. Nah dia yang bagiin part kita. Nah partnya aku tuh malah aku kedapatan yang partnya aku nggak hafal sama sekali, makanya aku baru ngapalin. Nah lagu itu fixnya pas sore, besokannya langsung perform. Makanya aku nggak sempat, sebenarnya sih masih sempat kalau misalnya dari sore itu sampai kita tidur tuh nggak ada kegiatan lagi. Tapi ini banyak kegiatan selain padat ya. Karena
di X Factor itu banyak syuting kita kayak disuruh saling kayak bercakap-cakap lah. Ada yang kita ngomong di kamera, kita kayak di interview, kayak gitu-gitu. Ada yang kayak kita disuruh kayak acting kayak lagi kumpul-kumpul, walaupun tidak semuanya ditayangkan, tapi padat, tapi itu disengaja buat jadi kayak bahan mereka. Nah itu menyita waktu. Iya, kecapean. Jadi nggak sempat lagi ngafal. Ada sih ngafal sambil sebelum take syuting ya, tapi ya nggak fokus karena Tetep kita juga selama syuting itu ada juga yang harus kita ingat, kayak kamu ntar ngomong kayak gini ya gitu. Nah besokannya ya udah kayak gitu. Pas di panggung sebenarnya kan aku udah bilang ya aku siap gak siap gitu kan. Terus judgesnya nanya, kok kamu nggak yakin kayak gitu? Soalnya aku bilang aku takut lupa lirik karena aku belum hafal. Terus kata si Alicia kalau dia mah udah hafal, dan ternyata lagu itu pernah dinyanyiin sebelumnya di Indonesia's Got Talent. Karena memang dia kemarin di Indonesia's Got Talent, baru aku tahu, oh pantesan kamu setuju di lagu itu. Dia mau lagu itu karena kan emang dia udah prepare banget buat lagu itu. Nah abis itu di lagu yang keempat itu lagunya Bon Jovi. Kenapa aku milih itu? Karena aku pikir ini udah terakhir aku perform sebelum masuk live gala, karena aku udah tahu kalau aku nggak bakal masuk live gala karena Alicia yang lebih di ini. Tentang kalau misalnya kan mungkin orang berpikir kalau memang benar alasannya kayak gitu, nah kenapa Bang Tigor sama Pak De Priyo, ada kan itu dua kan rocker juga tuh, tapi masuk dua-duanya ya, itu karena ada pengecualian gitu katanya, karena memang nggak bisa sih dipilih dua-duanya bagus banget gitu kan. Sedangkan ditambah lagi Alicia, jadi udah 3 rocker nih, ditambah lagi Oma Yeiche, jadi udah 4. Walaupun Oma Yeiche tuh nggak kayak dia suaranya masuk rock, tapi dia bisa semua genre gitu. Jadi dia tidak terfokus multi talentnya. Dia kayak bisa jazz, bisa masuk pop. Nah jadi udah 4 nih ceritanya yang rock. Ini udah kebanyakan nih katanya, ini udah kebanyakan. Kamu katanya aku disuruh buat ini lagi, kayak ngulang lagi tahun depan gitu. Itu udah di briefing. Jadi makanya aku udah kayak pas perform itu kayak bodo amat lah, orang tetap gak bakal lulus juga. Gimana sih, kayak udah kena mental duluan.